Monogatari series selalu membahas penerimaan diri hampir di setiap karakternya. Kali ini, karakter itu adalah Sengoku Nadeko. Nadeko, dari sudut pandang gua, adalah karakter yang ngeselin, karena sifatnya yang clingy dan rada gak jelas pada saat itu. Namun, persepsi gua akhirnya berubah di arc Nademonogatari ini. Karena Nadeko berhasil membuat filosofi yang berkesan dan bermakna bagi gua. Bahkan secara keseluruhan, karakternya Nadeko udah bertumbuh jauh dibandingkan dengan Nadeko di Bakemonogatari. Kalau gitu, apa aja ya yang harus Nadeko terima dan lakukan terhadap dirinya sendiri untuk pertumbuhan karakter itu? Dan pengorbanan apa saja yang harus dia lakukan demi perkembangan itu? Well, kalau gitu duduk dan perhatikan, karena kalian perlu perhatian penuh untuk mengerti anime masterpiece yang satu ini. Selama Monogatari series berjalan, karakter Nadeko memiliki pola yang jelas terhadap masalahnya. Nadeko selalu dibantu oleh seseorang dalam menyelesaikan masalahnya. Dari Araragi yang membantunya menghilangkan ular putih, hingga Kaiki yang membuat Nadeko sadar untuk meraih mimpinya. Sehingga Nadeko nggak pernah mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan mengetahui apa sebenarnya tujuan dia dalam hidup ini. Untungnya, di arc Nademonogatari ini, Nadeko diberi kesempatan penuh untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan langsung dari siapapun. Ya, karena emang kondisinya Nadeko itu hanya bisa diselesaikan oleh dirinya sendiri. Ternyata, cara penyelesaian masalah itu kurang lebih sama dengan karakter lainnya di Monogatari series. Sehingga bisa aja ngebuat kita bingung. Terus buat apa nonton Monogatari series season ini? Santai aja, karena tetap ada pembeda di setiap karakter Monogatari. Penerimaan diri Nadeko terhadap dirinya sendiri dilakukan dengan melihat masa lalunya. Di awal arc Nademonogatari, kita tahu bahwa Nadeko ingin menjadi mangaka yang sukses, namun hingga saat ini belum ada hasilnya, sehingga masalah Nadeko di arc Nademonogatari membuatnya sadar akan ketidaksuksesan itu. Nadeko sendiri awalnya kesel terhadap dirinya sendiri di masa lalu. Namun, setelah menerima hal itu, Nadeko dapat melangkah lebih jauh. Bahkan dikasih kerjaan lebih sama Gaen dan dipercayai secara penuh. Tentunya, untuk bisa menerima diri kita di masa lalu, selalu ada hal yang harus kita korbankan. Kira-kira apa ya yang Nadeko harus korbankan demi kemajuan terhadap dirinya sendiri ini? Fokuslah, karena pengorbanan Nadeko ini bisa saja membantu kamu dalam masalahmu juga. Pengorbanan yang Nadeko lakukan, menurut gua, cukup berpapasan dengan masalah yang sering kita hadapi di dunia nyata ini. Pengorbanan pertama yang harus Nadeko lakukan adalah mengurangi ego dan merefleksikan kembali pekerjaannya selama ini. Dari awal Monogatari of the Monster Season, kita selalu melihat kalau Nadeko itu dipuji secara terus-menerus karena teknik gambar yang dia gunakan. Bahkan pada saat dia harus sketsa pun, Nadeko selalu all out untuk menggambarnya sebagus mungkin. Kerja keras itu sendiri tidak salah, dan pujian itu berarti kamu berada di jalan yang benar. Namun, masalah Nadeko ini adalah ia tidak memiliki teman ataupun mentor yang serius dalam membantunya menjadi mangaka yang terbaik. Lagi pula, menjadi mangaka tidak selalu berhubungan dengan gambar secara murni. Pasti ada hal lain yang harus kita lakukan, seperti dialog, cerita, marketing, dan lain-lain. Lucunya, itulah hal pertama yang kita ketahui di akhir Nademonogatari ini. Karena ternyata Nademonogatari ini adalah cerita manga yang ditulis sendiri oleh Nadeko. Jadi seakan-akan cerita yang ditulis ini 11-12 diantara nyata atau fiksi di dunia Monogatari. Kedua, pengorbanan yang Nadeko lakukan adalah mau menerima masa lalunya dia, seperti yang gua katakan di video analisis episode 3 dan 4 sebelumnya. Dan seperti Nadeko, kita harus mau menerima masa lalu kita, karena kita adalah jumlah atau total dari keseluruhan masa lalu kita. Sehingga mungkin saja masalah kita sekarang yang tidak terselesaikan akan berpengaruh ke depannya. Pengorbanan terakhir yang Nadeko lakukan adalah mengorbankan waktu dia.
untuk merefleksikan apa yang telah dia lakukan. Menurut gua, kita gak mungkin menciptakan sesuatu yang sempurna. Sesusah apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Tapi, itu tidak berarti kalau kita nggak boleh berusaha. Karena, meskipun tidak sempurna, kita bisa membuat hal tersebut berguna bagi banyak orang. Jadi, itulah filosofi yang gua dapetin dari pengorbanannya Nadeko dan pengalaman gua secara pribadi. Dan itu juga beberapa hal yang gue temukan di arc Nademonogatari ini terkait filosofi. Tapi nggak cuma itu kok yang gue temuin. Ayo kita bahas dan melihat hal-hal kecil yang membangun Nademonogatari ini menjadi sebuah mahakarya modern. Detail-detail kecil dari episode 5 dan 6 ini tentunya banyak banget dan menarik semua. Tapi menurut gua bakalan butuh waktu yang lama kalau disebutin satu-satu. Jadinya gue bakalan ngeliat aspeknya secara keseluruhan dan ngasih tahu beberapa detail favorit gua aja untuk detail tersebut. Sampai episode terakhir, Nademonogatari transisinya masih konsisten dengan penggambaran Nadeko sesuai konteks. Dari gambar Nadeko ngasih botol minum sampai cover Nademonogatari itu sendiri. Selain itu, tema sekitar buku, manga, dan literatur masih sering digunakan di episode hingga 6 ini. Transisi tersebut juga ternyata unik dibandingkan dengan Monogatari sebelumnya, di mana transisi dari sudut pandang Araragi akan memiliki teks yang monoton, sedangkan setiap sudut pandangnya berbeda seperti Hanekawa, maka warnanya akan sedikit berbeda dengan Araragi, apalagi transisi di Off dan Monster Season ini. Nah, dari keseluruhan detail tersebut, yang paling gue suka adalah detail di mana Nadeko diberi model chibi dan juga Game Boy. Menurut gue unik aja gitu, di tahun 2024 ini masih ada aja anime yang ngereferensiin Game Boy yang warnanya masih hitam hijau kayak gitu. Dan juga penjelasan Nadeko di akhir episode 6 yang endingnya seperti kita membaca sebuah light novel yang sudah sampai ujungnya. Dan Nadeko memberi pesan terima kasih ke pembaca tersebut. Jadi, keseluruhan arc Nademonogatari itu benar-benar kayak ngebaca light novel tentang seorang mangaka atau penulis yang sedang mengalami art block atau writer's block gitu. Oke, jadi kurang lebih itulah beberapa hal yang gue dapatkan dari arc Nademonogatari ini. Buat analisis selanjutnya, gue dan kalian bakalan ngebahas arc yang paling gue tungguin kedua setelah Ougi Monogatari, yaitu Wazamonogatari, di mana kita akan ngebahas tentang arti dibalik sebuah kecantikan dengan fokus utama karakter Quixote itu sendiri. Cuman, gue bakalan nunggu beberapa episode untuk keluar. Soalnya, ternyata kalau gue bahas episodenya satu persatu, itu bakalan gak efisien dan banyak detail yang bakalan ketinggalan. Dan bisa aja gue malah mengulang konsep atau filosofi yang gue temuin di episode tersebut. Nah, biar kalian gak ketinggalan analisis dari Wazamonogatari, gue minta kalian buat subscribe terlebih dahulu. Karena sebagian besar dari kalian yang nonton itu belum subscribe. Nah, setelah kalian subscribe, kalian juga bisa menyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi kalau misalkan analisis Wazamonogatari udah keluar. Jadi begitulah analisis Nademonogatari yang bisa gue sampaikan kali ini. Sampai bertemu di analisis Wazamonogatari. Ciao! BTW, kalian sedih gak sih? Arc-nya Nademonogatari ini udah selesai. Soalnya opening yang masterpiece itu, yang duet itu udah gak ada lagi gitu. Dan sekarang masih belum ada opening yang baru.